Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, cobalah untuk terus berbuat baik, sekecil apapun itu, sesimpel apapun itu, asalkan itu hal yang baik, maka mulailah. Niatkan untuk istiqomah hingga akhir hayat. Kenapa begitu? Karena kebaikan itu akan abadi dan melintasi zaman. Apalagi dilakukan dengan niat yang penuh dengan ketulusan dan tentu saja keikhlasan. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan dikenang, meski kecil dan biasa saja dalam penilaian manusia. Di episode kali ini, kita akan mengutarakan sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat semua, agar bisa terus berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Simak terus kisah ini sampai akhir ya. Tersebutlah seorang pemuda yang mengurusi seorang laki-laki yang sudah tua di rumah sakit. Penyakitnya sudah parah dan orang tua ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Keluarganya sudah tidak ada, hanya dia seorang diri. Ia tak mampu untuk sekedar memenuhi kebutuhan diri seperti makan, mandi, buang air, dan lain sebagainya. Pemuda ini pun mengambil peran untuk membantu bapak ini, dari mulai memandikan, menyuapi makan, mengurus buang air, hingga membersihkannya. Semuanya ia kerjakan dengan hati-hati agar sang bapak ini merasa nyaman. Jika si pemuda ini merupakan anak atau keluarga dari sang bapak, tentu saja hal yang dilakukannya ini bukan merupakan hal yang besar. Namun, si pemuda ini bukan siapa-siapanya si bapak. Saya bukan anak atau keluarganya, tutur si pemuda tatkala ditanya oleh dokter dan perawat di rumah sakit. Lantas apa motivasi pemuda ini untuk melakukan semua hal ini? Alasan apa yang membuat dirinya begitu tulus dan mau meluangkan waktunya? Padahal dia bukan anak atau bagian dari keluarga bapak ini. Tentu saja dia memiliki banyak kegiatan yang bisa dikerjakan untuk urusan pribadi maupun urusan masa depannya. Hingga suatu hari sang pemuda menyampaikan sebuah pengakuan. Manisnya permen yang dia berikan saat saya masih kecil masih terasa di lidah saya. Saat itu saya sangat menginginkan permen itu, dan dia pun memberikannya dengan amat tulus, tutur sang pemuda. Ya, hanya karena permen yang tentunya kecil, sederhana, dan harganya tidak seberapa, tetapi amat membekas dan sangat amat besar pengaruhnya. Meski kecil dan tak berharga, permen itulah yang menjadi penyebab si bapak mendapatkan kebaikan sebesar itu di masa tuanya, ketika sudah tak ada lagi anggota keluarga yang tak bisa mengurusinya. Jadi begitulah sahabat, teruslah berbuat hal-hal yang baik dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di masa depan. Tak ada yang namanya amalan kecil jika kita ikhlas melakukannya karena Allah Ta'ala dan juga dilakukannya secara konsisten. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas semua kebaikan kita dengan jalannya. Dan sebaliknya juga, sebesar apapun sebuah amal, jika diniatkan untuk manusia bukan karena Allah, bisa jadi amalan itu bernilai kecil. Atau mungkin bisa saja Allah tidak menerima amalan itu karena tidak diniatkan karena Allah. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Ibnul Mubarak, sang ulama besar pada masa tabi'in. Beliau pernah berkata, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba
amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Banyak sekali amal yang kecil menjadi besar karena niatnya. Dan banyak pula amal yang besar menjadi kecil karena niatnya. Maka dari itu sahabat, teruslah berbuat baik dan niatkan semuanya hanya karena Allah. Demikianlah cerita pendek dan singkat ini. Walaupun hanya sebuah cerita, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua untuk bisa terus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan diniatkan hanya karena Allah Ta'ala. Meskipun hal baik itu merupakan kecil, seperti cerita yang barusan disampaikan, hanya karena sebuah permen, si bapak mendapatkan balasan yang tidak disangka-sangka. Ya, begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di kisah dan video selanjutnya. Klik like jika suka dengan cerita seperti ini, atau dislike jika sahabat tidak suka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.